Ini saya membutuhkan kontak NO. Kontak NO di sini kita letakkannya. Kita beri label C0 dengan opsi switch withdrawal. Kita sambungkan pin 3 dengan pin sumbernya ya, di bawah kendali dari K1 ini. Lalu selanjutnya kita membutuhkan normally open lagi, namun berbeda labelnya, yaitu kita menggunakan label A1. Selanjutnya kita beri solenoid valve-nya dengan labelnya Y3. Seperti ini. Lalu karena kita tadi menggunakan dua kontaktor ya, otomatis kita juga harus memanfaatkan kinerja dari K2 ini agar tidak sia-sia seperti itu. Langsung saja kita menggunakan normally open. Kita letakkan di sini. Kita beri pelabelannya K2. Kita rangkai di atas seperti ini. Kita beri power supply-nya. Sumbernya 24 volt. Lalu saya membutuhkan solenoid valve-nya. Kita letakkan di sini ya. Kita sambung. Lalu kita beri label Y4. Jangan lupa juga kita sambung ke 0 volt seperti ini. Lalu yang terakhir kita membutuhkan break switch atau kontak normally close seperti itu. Kita sambung saja dulu atasnya. Labelnya kita beri pelabelan B1 dengan opsi switch withdrawal. Lalu ada lagi kita menggunakan kontak normally open, di mana di sini kita memanfaatkan roll switch B0 dengan opsi switch withdrawal. Kita cari seperti ini. Lalu yang terakhir kita beri solenoid valve-nya dengan konfigurasi labelnya Y2. Ya, seperti ini kurang lebihnya untuk rangkaian kelistrikan dari sequence C+, A+, C-, B+, B-, dan A-, di mana di sini merupakan rangkaian pneumatiknya ya. Rangkaian pneumatik piston dan valve. Kemudian ini adalah rangkaian pengendali, rangkaian kelistrikannya. Lalu langsung saja kita simulasikan. Yang pertama kita tekan play atau start, ini bisa juga. Lalu kita pilih yang simulate until state change agar kita bisa melihat jedanya seperti itu. Kita tekan tombol start. Lalu kita pilih simulate until staging lagi, ini kita tekan satu persatu secara perlahan tentunya. Ya, ini merupakan sequence pertama ya, yaitu C+. Jadi ketika start ini ditekan, maka K1 akan aktif. Arus mengalir dari power 24 volt menuju koil K1. Di mana ketika koil K1 ini aktif, maka akan terjadi atau akan timbul sifat elektromagnetis dari koil tersebut. Sehingga kondisi tersebut dimanfaatkan untuk mendorong kontak-kontak bantunya seperti K1 ini berubah kondisi menjadi normally close. Padahal awalnya saya memberikan kontak bantu K1 ini sebagai normally open. Namun karena adanya elektromagnetis dari relay atau dari koil K1 ini menyebabkan perubahan kondisi dari NO menjadi NC, sebaliknya yang defaultnya NC menjadi NO, seperti itu. Maka arusnya akan mengalir seperti ini, di mana rangkaian pada K1 menuju Y5 ini menjadi rangkaian closed loop, sehingga arus akan mengalir dengan sempurna, sehingga
solenoid valve Y5 ini akan mendapat trigger sehingga Y5 valve solenoid valve Y5 ini akan mendorong ke kanan lalu merubah kondisi menjadi mengalirkan udara melalui pin sebelah kiri dari piston 3.0 yang memanfaatkan udara tersebut ya tentunya untuk memajukan piston C 3.0 seperti itu. Lalu yang kedua yaitu sequence A+. Ya seperti ini sequence A+. Kita bisa melihat di sini bahwa ketika roll switch C1 ini tertekan, maka ia akan berubah kondisi yang awalnya tadi NO menjadi NC. Hal tersebut kita manfaatkan untuk mengalirkan arus menuju coil solenoid valve Y1, di mana hal tersebut bisa kita gunakan untuk men-trigger solenoid valve-nya di sini untuk berubah kondisi, mengalirkan udara melalui pin sebelah kiri piston, sehingga piston tersebut bergerak maju maksimum. Seperti itu. Lalu ada sequence sequence C-min. Langsung saja kita play lagi. Ya, ini adalah sequence C-min ya, atau sequence ketiga. Di mana ketika Y6 ini mendapatkan trigger, ini ya, ketika A1 ini roll switch dari A1 ini tertekan, maka akan mengalirkan arus menuju solenoid valve-nya Y6. Kondisi tersebut dimanfaatkan untuk men-trigger tentunya untuk berubah kondisi menjadi kondisi default seperti awalnya tadi, yang tadinya Y5 mendorong ke kanan, sekarang Y6 mengembalikannya mendorong ke kiri seperti itu. Dan udaranya pun kembali seperti kondisi default, yaitu memasukkan udaranya melalui pin sebelah kanan. Secara otomatis, karena adanya tekanan dari udara tersebut, maka piston C3.0 ini kembali mundur seperti kondisi defaultnya, seperti itu. Lalu selanjutnya ada sequence B+. Seperti ini. Ketika C0 ini aktif, roll switch C0 ini aktif, maka arus akan mengalir sehingga solenoid valve Y3 ini akan mendapat trigger karena dialiri arus listrik tersebut, sehingga terjadi perubahan kondisi yang tadinya Y4 mendorong ke kiri, namun karena Y3 mendapatkan trigger arus listrik, sekarang kondisinya berbalik, yaitu Y3 mendorong ke kanan sehingga udara dapat masuk melalui pin sebelah kiri piston B2 yang menyebabkan piston B2 ini bergerak maju maksimum seperti itu. Lalu yang kedua pada piston B+ yaitu sequence B- ya. Seperti ini. Jadi ketika piston B1 ini aktif, maka kondisi B1 ini akan tertekan. Namun karena ini kondisinya sudah kembali seperti default, maka cukup satu kali saja B1 ini memberikan trigger K2. Karena di sini sudah ada rangkaian pengganti interlock tadi. Jadi tidak perlu menekan terus-menerus karena sudah ada gaya atau sifat elektromagnetis tadi, K2 ini berubah menjadi normally close sehingga arus tetap bisa mengalir menuju coil K2. Nah, coil K2 tadi kita gunakan sebagai pen-trigger juga untuk solenoid valve Y4, di mana ini merupakan akibat dari gaya elektromagnetis tadi yang dipunyai oleh coil K2 sehingga arus yang terdapat pada rangkaian ini menjadi closed loop. Seperti itu. Dan Y4 akan mendapatkan trigger untuk mendorong solenoid valve bergerak ke kiri. Kemudian udaranya akan masuk menuju pin sebelah kanan. Otomatis dengan adanya tekanan tersebut,
piston B2.0 itu akan kembali menuju posisi defaultnya, yaitu B-min ya, atau bisa dikatakan B0 seperti itu. Lalu yang terakhir yaitu sequence amin. Seperti ini. Jadi ketika posisi seperti ini, yaitu ketika B0 ini sudah tertekan, maka solenoid valve Y2 ini akan mendapatkan trigger karena arus yang mengalir pada rangkaian ini setelah sampai menuju Y2, dan rangkaian yang kita rangkai di sini menjadi rangkaian closed loop, sehingga solenoid valve Y2 tersebut mendapatkan trigger. Hal tersebut dimanfaatkan untuk mendorong solenoid valve ini bergerak untuk menuju ke kiri, sehingga udara yang masuk bisa diteruskan menuju pin sebelah kanan dari piston A1.0, sehingga karena adanya tekanan udara tersebut menyebabkan piston A ini kembali mundur maksimum atau sesuai dengan kondisi defaultnya, seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu tutorial yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya jikalau saya masih banyak kesalahan dalam bertutur ataupun masih banyak kesalahan lainnya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk itu, saya akhiri tutorial pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti dan bisa bermanfaat untuk semuanya. Amin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.